Oke, ketemu lagi sama gue. Nama gue Dani Sulistiono. Gue dari Seribu Roti. Buat lo yang baru nonton di channel gue, silahkan subscribe. Lo bisa klik tombol subscribe. Lo bisa lihat video-video gue lainnya seputar dunia gue. Machining, pabrikasi, ada saham, ada roti yang sekarang. Lo juga bisa pesen roti dan lo bisa klik link di bawah. Ya gue rasa itu dulu perkenalannya. Gue belum mau masuk jelasin soal, oh iya gue punya jasa lain yaitu digital marketing. Buat lo, digital marketing itu gampang gini lah. Kalau zaman dulu kita nyebutnya namanya jasa iklan baris. Jadi kalau pasang iklan baris, lo bisa kontak gue di 0818385925. Ada dua video lagi yang bakal gue bikin mungkin di setelah video ini. Adalah pertama tentang franchise, yang satu lagi mungkin masih seputar ini, apa lupa ya gue tadi. Oke, jadi kita lanjut aja, masih seputar investasi dan dunia keuangan. Jadi kenapa gue bikin video ini, karena ada yang sempat komen dan tanya price to earning. Jadi sebenarnya kalau gue tipikal orang lapangan. Gue belajar lebih banyak otodidak. Ya gue tanya sono sini, yang juga punya gelar mulai dari S1, S2 sampai S3. Ya, gue juga belajar sendiri. Ya, gue bisa tanya mereka kapan aja. Jadi artinya gue juga punya dasar. Cuman gue lebih cenderung untuk menjelaskan seperti yang Einstein suka bilang gitu. Jadi poinnya adalah kalau di bahasa Indonesiain, kalau lu nggak bisa jelasin itu dalam secara sederhana, lu belum mengerti banget gitu. Jadi begitu soal rasio keuangan, akhirnya gue sampai bikin video ini. Ya balik lagi karena gue harus menjelaskannya secara mudah, dan gue pernah jelasin itu di video gue sebelumnya. Lo bisa lihat deposito dan investasi bodong. Jadi gue lebih cenderung menjelaskan sesuatu dengan cara berpikir orang awam lah, menurut gue. Orang biasa seperti gue dulu yang bukan orang akunting. Ya gue belajar akuntansi dari tadi, ada yang gelarnya S1, S2 dan S3. Gue belajar valuasi, gue belajar hitung IRR juga dari salah satu di antara ketiga orang itu. Orangnya sebenarnya bukan cuma tiga, ada mungkin lebih dari tiga orang. Yang satu udah kerja di KAP, yang satu kerjaannya di pemerintahan, yang satu kerjanya juga di pemerintahan, kalau gua nggak salah sekarang di BUMN, yang ngurusin perusahaan-perusahaan yang mau IPO kalau gua nggak salah juga. Jadi gua rasa gue juga sedikit punya dasar. Oke, lanjut. Jadi kalau cara gue menjelaskan, gue lebih senang dengan psikologinya Einstein, yaitu kalau lu nggak bisa jelasin itu dengan mudah, maka lu nggak ngerti. Jadi poinnya, kalau orang biasa itu kan, atau mungkin investor kebanyakan ya, atau lu lah sebagai penonton video gue ini kan, pasti gampang aja gitu, dan lu nggak mau pusing. Kalau tipenya yang beneran lu punya duit, menurut gue sih harusnya nggak mau pusing, karena begitu duit lu banyak, harusnya lu bisa bayar orang. Dan itu sah-sah aja, karena secara sederhana pasti yang lu tanya cuman, kalau gue taruh duit sekian, baliknya berapa. Nah, ukuran paling gampang pasti bunga bank. Ya lepas dari unsur riba lah. Jadi kalau bicara tabungan, ya lu pasti tanya bunga. Kebanyakan dari lu mungkin lebih berpikir soal tabungan, karena kecenderungan lu pasti baru tahunya atau baru sadar tentang tabungan. Poin selanjutnya adalah gua jelasin soal deposito. Jadi deposito hampir sama kayak tabungan, cuman ada bedanya. Walaupun ada deposito merdeka yang hampir sama seperti tabungan, jadi lu bisa tarik kapan aja, entah masih ada apa enggak. Kalau dulu zaman Bank Bukopin masih ada ya, ada yang namanya deposito merdeka, jadi lu bisa tarik kapan aja. Gua rasa kayaknya deposito sekarang juga bisa tarik kapan aja.
tinggal masalah tenornya kapan. Dan gue lihat kemarin memang tenornya nggak ngaruh sih, karena bunganya juga nggak, perubahan bunganya juga nggak gede-gede amat, cuma 0,1%. Jadi simpelnya, nah lu bisa lihat di sini, gue akan selalu compare dengan bunga rekening ya, karena itu cara paling mudah untuk dipahami. Dan bunga rekening yang paling gampang itu bukan rekening tabungan karena terlalu kecil dan nggak worth it gitu, nggak, ya uang lu benar-benar nggak dihargai sama bank kalau compare-nya ke bunga rekening. Bunga deposito aja sebenarnya kurang worth it juga, lu bisa lihat di sini. Jadi cara berpikirnya adalah begini, bunga deposito, jadi misalnya lu punya duit 1 M ya, walaupun yang jumlah punya 1 M itu cuma 0,27% dari seluruh rekening yang ada di Indonesia. Gue lupa 0,27 kayaknya sih, karena yang 156 juta rekening itu jumlahnya kurang dari 100 juta. Gue punya video itu juga dan lu bisa cari sebenarnya datanya sendiri. Jadi balik lagi, gampangnya misalnya lu punya duit 1 M, kalau ini bunganya 2,5%, berarti dalam setahun lu dapat duit 25 juta, dipotong bunga atas pajak, lu dapat duitnya sekitar 20 juta, karena pajak atas bunga itu 20%, jadi dari 25 juta dipotong 25 juta kali 20%, berarti kan 5 juta, lu cuma terima 20 juta, dan 20 juta itu dibagi 12 bulan, jadi kurang lebih nggak nyampe 2 juta, sekitar 1,6 ya, perhitungannya gampangnya begitulah. Nah, bagaimana menghubungkan ini dengan pertanyaan rasio keuangan? Jadi gue sebenarnya kurang tertarik lari ke rasio keuangan, cuman karena ada yang nanya, oke lah, gue coba untuk jelasin secara sederhana. Jadi setelah gue buka, pertama yang ditanya adalah, bukan cuma ditanya, karena ada beberapa yang nanti kalau lu buka, lu bakal mengerti secara perlahan yang namanya eh, atau suka dengar misalnya namanya PE dan price to book. Sebenarnya price to book gue kemarin udah jelasin, namanya eh, harga yang ditawarkan di bursa eh, dibandingkan dengan harga lembar saham aslinya. Gue simpelnya gitulah, karena itu yang paling sederhana dan mudah dan cepat untuk lo pahami. Nah, apa bedanya bunga deposito? Jadi kalau menurut gue cara berpikirnya kayak tadi, lu punya 1 M, lu dapat 25 juta, dipotong 20% pajak atas bunga, lu dapatnya 20 juta. Artinya untuk bisa dapat 1 miliar, ya lu butuh waktu berapa tuh? Kalau dia 25 juta aja, tapi kan nggak 25 juta nih. Kita bicara 25 juta lah ya, belum dipotong sama pajak atas bunga. Berarti lu butuh sekitar 40 tahun untuk dapat duit senilai 1 M. Artinya kalau lu naruh 1 M dan lu diemin, ya gue nggak bicara inflasi dan kepotong inflasi, gue bicaranya lu taruh 1 M dan lu berharap hanya dari bunga deposito, maka gampangnya kan 1 miliar ya dibagi 25 juta, jadi sekitar 40 tahun benar. Itulah yang disebut dengan PE, price to earning ratio. Jadi gampangnya gitu, karena price to earning ratio ini menghitung harga lembar saham dibagi laba bersih per lembar saham. Jadi earning per share. Ini kan ada contohnya. Jadi misalnya harga sahamnya 90, ini salah sih. Harga sahamnya 90, terus labanya 10, maka harusnya ini 90 dibagi 10, ini 9 tahun. Lalu bisa lihatnya di sini nih, biar kita gampang. Jadi bunga deposito itu kalau di saham itu hampir sama seperti dividen yield. Jadi ini bisa keluar 3,8%. Ini kan keluarnya dari sini. Ya, ini BRI ya. Kita asumsikan ini 4570, kita pakai 4500. Dan BRI itu bagi kemarin itu katanya sih sepanjang sejarah paling tinggi itu EPS-nya atau earning per share-nya itu 174 ya.
174. Jadi kita anggap aja 175. Maka cara ngitungnya kan kalau rumusnya begini nih, share price dibagi earning per share, maka 4.500 dibagi 107 4.500 dibagi 175. Oke, salah. Tadi gua koreksi jadi dividen yield di sini cara ngitungnya tadi ini 175 dibagi harga per lembarnya 4.570, jadi 4.500 lah ya. 175 dibagi 4.500. Nah, ini kurang lebih 3,8%. Ini dividen yield. Nah, dividen yield ini kurang lebih sama seperti bunga. Artinya kalau lu beli beli di 4.500 terus lu dikasih laba bersih gitu ya, itu dan lu nunggunya mesti setahun, itu setara dengan 2,5% saham. Nah, bedanya dan enaknya saham adalah lu bisa beli saham ini eh, mendekati dia mau bagi hasil, itu sih bedanya. Kalau bunga kan lu mesti nunggu dia setahun. Ini lu bisa dapat total nilai itu saat mendekati dia mau bagi dividen. Itu sebabnya kalau dia sebuah perusahaan mau bagi-bagi laba bersih, harga sahamnya cenderung naik karena ada sebagian orang yang nungguin dividen yield juga, jadi earning per share tadi. Nah, kalau tadi nih share price earning per share, jadi ini dibalik, ininya 4.500 ya, earning per share-nya tadi kan 175. Jadi kalau mau itu pakai ini butuh 25 tahun. Jadi kayak tadi nih ya, lu 1 miliar, lu taruh lu dapat 25 juta. Untuk dapat 1 miliar lagi lu butuh 25 tahun dengan bunga deposito 2,5%. Nah, kalau share price itu tadi sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk bisa beli atau bisa mengembalikan modalnya. Jadi misalnya ini 4,5 ya, karena bunganya setahun itu cuman lu dapetnya cuman 3,8%, jadi lu butuh sekitar kalau di sini kan PE-nya sekitar 19,25, artinya lu butuh 20 tahun untuk duit lu yang 4,5 ini jadi dua gitu. Jadi 4,5 tambah 4,5 lagi, kalau tadi ini 1 miliar ya kan, dari 1 miliar ke 1 miliar jadi 2 miliar, tanpa dipotong inflasi dan lain sebagainya, dan lu nggak tarik itu ya, itu lu butuh 40 tahun. Itu yang disebut dengan PE rasio. Artinya kalau gue beli BRI berapa tahun sih si duit itu akan balik modal gitu. Nah, ini kalau di sini ngitungnya 25 tahun, kalau tadi pakai hitungan tadi, karena ini kan setiap tahunnya eh, laba per lembar sahamnya berbeda. Kita pakai asumsi 174 aja, itu butuh waktu sekitar 25 tahun lah. Gampangnya gitu. Nah, tapi perlu diingat nih, ini hanya ada kalau perusahaannya untung, karena PE itu earning per share. Artinya ada laba per lembar saham. Lo bisa lihat di GoTo kemarin kan. GoTo dividen yieldnya kagak ada karena perusahaannya rugi kan. Ini turun lagi hari ini 364. Nah, kalau price to book itu dia kan angka bukunya 1. Waktu dijual 382, ini berarti 382 kali dari nilai buku. Menurut gua itu cara paling gampang untuk memahami ini adalah itu. Dividen yieldnya nggak ada karena perusahaan rugi, PR rasionya juga nggak ada karena perusahaannya rugi. Mana di sini laporan keuangan nggak sih? Oh, ada nih ya, perusahaannya rugi. Aku nggak ngerti lah sih buat ini.
Iya, mungkin buat spekulan aja cocoknya. Oh iya, satu lagi semalam gue lihat apa namanya, banyak yang sell. Gue nggak tahu, tapi banyak banyak kan lokal. Apakah itu pemegang saham yang sebelumnya, gue belum ngecek sih. Jadi balik lagi, bunga ini sama dengan kalau ngelihatnya di sini itu dividen yield ya, tadi lu bisa hitung 174, ulang lagi 175 lah ya, dibagi 4.500. Oke, ini 0,38, ini datangnya dari sini nih ya. Jadi dividen yield sama dengan bunga. Jadi kalau ini 2,5, lu belinya dalam bentuk saham lebih tinggi, sedikit 3,8 ya, daripada lu beli 2,5, dia jadinya 3,8. Compare sebenarnya sih harusnya Bank Mandiri sama Bank Mandiri, gue lupa tadi. Harusnya kita ngecek bunga depositonya BRI. Nah, PE rasio itu adalah sebaliknya. Jadi harga per lembar sahamnya dibagi uh, earning per share atau laba per lembar saham. Sebenarnya sama sih, cuma dibalik aja. Nah, kalau hitungan tadi 4.500 dibagi 175, kalau sederhana pakai ini itu sekitar 25. Jadi lo butuh 25 tahun untuk bisa duit lo yang 4.500 balik dari labanya dia. Oke, jadi gue rasa itu aja soal price to book itu. Ini penting buat sebagian orang karena dia pengen tahu apakah si perusahaan terlalu mahal apa enggak gitu. Ya kalau teknologi ini sih agak gila ya, jualnya 316 kali lipat, atau bahkan kemarin itu 380, artinya 380 kali lipat dari harga bukunya. Kalau perusahaan-perusahaan lain kayaknya kayak ada beberapa yang IPO kemarin gue lihat harga per lembarnya 100, dia jualnya di GoPay gitu cuman 5 kali aja. Ini 300 kali dengan kondisi perusahaan rugi, jadi PE rasionya lo nggak bisa hitung karena minus kan. Dividend yieldnya juga nggak ada. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Jadi balik lagi, PE rasio dan dividen yield nggak bisa lo temuin, poinnya adalah di perusahaan yang rugi. Itu menurut gua. Oke, sekian dari gua, semoga bermanfaat. Oh iya, satu lagi video gue baru ingat, yaitu adalah stock buyback. Jadi apa dampaknya stock buyback terhadap harga saham dan terhadap kepemilikan dan laba bersih perusahaan. Jadi ada dua jenis yang mungkin bersinggungan. Tinggal tergantung lo mau akan berdiri di mana, karena ini cuma pengetahuan dasar. Sisanya balik lagi masing-masing orang punya pendapat dan pendirian yang masing-masing. Ya gue kasih sepenggal aja infonya. Jadi kalau Berkshire Hathaway dia lebih suka kalau kalau ada stock buyback, karena menurut dia dengan stock buyback berarti outstanding atau jumlah saham yang beredar semakin sedikit. Nah, secara nggak langsung kepemilikan sahamnya di sebuah perusahaan naik dengan sendirinya. Jadi tanpa mengeluarkan apa-apa, dengan stock buyback itu kepemilikannya naik dengan sendirinya. Dan itu terjadi di Apple. Di sahamnya dia kurang lebih sekarang sekitar 5%. Gue nggak bicara capital gain. Ya, capital gain dia juga cukup menarik, dari 36 miliar dolar sekarang jadi 160 miliar dolar. Dan stock buyback itu membantu dia menaikkan kekayaan dia di atas kertas itu 120 miliar dolar dalam waktu 4 tahun. Lu bayangin, lu nggak perlu kerja apa-apa, ya kan, duitnya naik. Kira-kira itu disebut capital gain. Sementara itu dari sisi sudut pandangnya Warren Buffett, yang dia lebih suka ada earning per share-nya. Jadi dia selalu cari perusahaan yang punya laba bersih, karena kemungkinan harga sahamnya cenderung naik. Ya karena ada rumus ya, laba ditahan itu akan meningkatkan harga saham dengan sendirinya.
otomatis, kecuali digoreng ya. Yang gue diceritain kalau perusahaan tutup dia pasti akan naik. Lu bisa cari di video gue selanjutnya, gue nggak mau terlalu. Satu lagi adalah kemarin Starbucks, pendirinya itu balik lagi ke Starbucks. Ya entah apa yang terjadi dengan Starbucks, karena kemarin sempat ada isu apa namanya, pekerja Starbucks tuh bikin, kalau di Indonesia kayak SPSI lah, atau serikat pekerja gitu. Jadi karena ada gonjang ganjing itu dia balik lagi, dan salah satu surat yang gue baca dari si pendirinya, si Smith ini, dia tulis di situ kita nggak akan melakukan stock buyback lagi. Kenapa? Karena di situ ada penjelasan ya, ada hubungannya sama si Warren Buffett tadi. Dan itu betul, jadi laba ditahan untuk dipakai untuk membeli saham, yang tujuannya otomatis kan pemilik-pemilik yang tadi kepemilikannya jadi jauh lebih banyak. Otomatis tahun depan kalau bicaranya laba bersih, itu laba bersih dia pasti naik kebagiannya. Terus yang satu, harga sahamnya kecenderungan naik. Tapi dampaknya menurut si Smith di sini adalah, si Smith bilang semua pada komplain dalam tanda kutip ya, karena, dan si Smith juga merasa bahwa stock buyback itu membuat kita tidak berinvestasi di orang, di jaringan mereka, entah itu petani, entah itu tokonya, entah itu di karyawannya. Jadi dia bilang mungkin dalam waktu gue lupa ya, gue belum buka lagi, gue lupa apakah dalam 1 atau berapa tahun ke depan dia memutuskan untuk tidak melakukan stock buyback. Jadi semua duit akan dikembalikan untuk pengembangan perusahaan. Itu mengenai stock buyback nanti gue bahas di video gue yang selanjutnya. Tadi satu lagi apa ya, lu mungkin, gue juga lupa tadi, lu bisa review di atau rewind video gue di bagian awal, ada penjelasan apa yang akan gue jelasin di video selanjutnya. Yang jelas gue akan jelasin dua tadi, stock buyback, dan satu lagi lu bisa lihat di video gue di awal. Oke, sekian dari gue, semoga bermanfaat. Nama gue Dani, gue dari Seribu Roti. Kalau lu perlu jasa gue, lu bisa kontak gue di 0818 385 925, jasa pasang iklan baris. Gue ulang lagi, 0818 385 925. Atau kalau mau beli roti, lu juga bisa klik link di bawah. Dan buat lu yang pengen sedekah roti, lu juga bisa kontak gue di nomor yang sama. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.